Kalau ngomong apa namanya? Kabur ya? Apa? Takabur. Iya bahasa Arabnya itu deh. Tapi bener deh, aku sempet kayak takabur. ada katanya netizen yang sempet bilang katanya komentarin katanya rambutnya pernah dicet. Nah itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Itu ceritanya lagi mau screen test apa ya, sinetron dulu kan. Oh iya, terus. Terus dicat lah rambutnya. Terus nggak jadi deh itu. Gara-gara itu doang. Kayak mana sebenarnya nggak niat. Tapi ya itulah maksudnya kadang ya. Dan sebenarnya kan cat itu ngecat rambut itu kan sunnah kan, Iya, bagian dari iya, sunnah iya. gitu. Kadang orang mungkin kok anaknya Uje kayak gitu sih. Nah itu kan Kayak celana robek-robek juga digituin juga. Sekarang kan eranya media sosial ya, susah Iya. memang. Kadang-kadang kita pun jadi nggak bisa menjadi diri sendiri ya, gitu. Karena kita dibatasi Iya, dengan gini dikit komentar orang. Iya, gini Iya. salah, gitu salah. Iya. Tapi Umi katanya pernah Umi mampir menjodohkan Abizar sama orang gitu. Bener gak? Katanya Umi sempat mau menjodohkan Abizar nih sama orang yang Umi kenal gitu. Siapa ya dulu ya? Banyak. Oh banyak dong berarti namanya. Hanya tersirat aja sih pas ngeliat Tahu nih. ada yang ngeliat Siapa? anaknya Baru tahu teman gitu kan dulu gitu. Itu juga dia masih tapi nggak pernah ngomong sama dianya Oh, gitu. dikaget Dari banget. antara emak ke emak Baru aja tahu nih. gitu. Baru tahu ntar ditanya di mobil apa sih? Siapa sih gitu kepo nggak taunya dia. Terus tapi nggak jadi. Nggak jadi. Cuman tersirat aja Tersirat berarti. aja. Apa sih Abizar momen yang paling setelah mungkin almarhum nggak ada, yang paling kamu sedih di dalam hidup kamu tuh yang kamu ngerasa, aduh aku belum sempet nih melakukan ini gitu, ada nggak? Kalau aku sih touring naik motor keluar bareng, sama apa ya? Emang hobi berarti kamu emang Hobi hobinya banget. kayak Iya. almarhum ya? Almarhum ya sama. Sama pengen ini aja sih apa? Ngebiayain misalnya mau pergi kemana jalan-jalan terus keluarga ngebiayain itu doang sih. Wah. Tapi Umi harus lebih hati-hati nggak sih? Maksudnya suka naik motor juga. Nah, itu dia. Umi kan pasti kan ada Trauma Umi pasti gitu. trauma loh. Enggak. Dulu waktu awal-awal dia minta motor kan aku nggak pernah kasih. Nah, Terus karena mungkin trauma ya. Iya. Tapi kata dia mau naik motor mau ini diem aja juga pasti mati. iya juga. Cuma bener kan sih. kita harus ikhtiar, Orang harus tua, hati-hati ya kan gitu. Jadi kalau dia naik motor sedikit wah saya udah cerewet Udah banget. Karena emang gitu. Umi tuh saking khawatirnya kayak kemarin aku baru crash kan, baru kecelakaan kemarin. Kemarin sempat jatuh. Aduh. Akhirnya Cuman bikin ya, saya biasa aja. panik gitu. Aduh, makanya Dia anakku tiba-tiba saya bangun lagi tidur bangun ngebaca WA ting Prank masuk dikit. WA. Pranknya jangan yang kayak gitu. Dedek kecelakaan, kaget ya. Aduh, aku langsung dari tidur langsung kebangun. Terus nggak telepon dianya kan, langsung telepon orang yang pergi sama dia bilang ternyata lagi makan. Selin banget. kayak Tapi sempat jatuh karena Iya, memang emang jatuh, Tuh, Naik kan? motor gede Makanya jatuh. Itu Kalau adikku tuh aku larang banget sih. sampai hari Nggak ini boleh. minta kan suka motor banget. Aku hari ini nggak kasih. Aku tahu. Jadinya sepeda ya mah? jauh banget ya dari motor sampai sepeda. Bukan, maksudnya aku juga selalu bilang saya adik kan bilang lihat teman-temannya tuh pada pakai Keren motor. gitu, naik Aku motor. pengen naik motor gitu yang cowok, aku bilang enggak. Cuma cowok naik Enggak. motor tuh pasti ugal-ugalan. Iya, Jadi pasti. Aduh, jadi aku Gaya banyak pengen ngebut sok kan. gaya-gaya gitu kan Bener. kesel jadi. apalagi kalau nggak jalan kosong maunya ngebut. Iya, Kan nggak tahu jadi aku bilang "Ah, udah." Kalau mobil kan Jakarta rapet tuh. Nah, Lebih bener aman banget. gitu. Kalau motor aduh aku udah ini banget dah. Abizar ada suatu momen katanya waktu Umi sakit terus kamu tuh menangis. Itu sakit apa sih Umi? Itu belum lama ini sih. Ya. Iya, jadi aku lagi nggak di rumah berapa hari, 5 harian. Ya. Akhirnya baru balik, terus malam-malam lihat di meja makan ada hasil ronsen gitu punya Umi. Dan karena udah malam, akhirnya aku mutusin kayak, adalah besok pagi aja deh. Iya. Oh kamu tiba-tiba pengen buka gitu kan? Iya. Aku emang kalau di rumah tuh kalau ada barang baru Udah pas aku buka. bukain, punya siapa juga aku bukain gitu. Iya, iya. Terus akhirnya pas besok paginya baru aku tanya kenapa sakit gak bilang-bilang. Maksudnya kan aku sama kakak kan udah besar, udah bisa lah maksudnya berdiskusi juga segala macem, bisa ngebantuin. Maksudnya kalau misalnya ada apa tuh ngomong, jadi biar kebuka semuanya dan enak ke depannya. Aku bilang gitu. Terus akhirnya Baru ngomong. sakit apa Umi? Dia kan sempat ada kayak tumor kecil gitu, kelenjar getah bening gitu di leher gitu sama di tulang ekor kan patah gitu, pernah jatuh di tangga gitu. Jadi memang nggak pernah
apapun, aku punya masalah apapun gak pernah cerita sama anak-anak gitu. Sebisa mungkin ya udah Tapi itu lebih jadi penyakit. buat Iya, itu aku orang tua bilang. aja, nggak pernah mau nyusahin anak, nggak mau bikin anak malah makin sedih kan gitu niatnya Karena itu. Umi tuh egoisnya besar, Umi tuh egoisnya tinggi banget. Itu bukan egois, orang tua tuh begitu. Iya pasti gitu, cuman kan kayak tetep lah harus ngomong sama anaknya. Apalagi single parent. Besoknya akhirnya nganterin. Nganterin sampai Aku malam. ngeliat, aku bukannya jago, tapi aku kadang kalau lihat orang agak bener gitu bosnya. Tapi kalau aku lihat dia, di balik dia mungkin tidak sesuai yang diharapkan arahnya, tapi dia bertanggung jawab banget loh. Iya. Iya. Bener nggak? Betul. Iya. Cara dia ngomong, cara dia menjelaskan hal-hal kecil untuk dia harus selalu tahu apa yang sampai bagaimana dia ngejagain ibu dan adik-adiknya. Menurut aku dia bertanggung jawab untuk seorang anak umur 19 tahun ya Umi ya. Iya. Tuh, dia care sih. Dia care banget gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga dapat pasangan nanti yang setuju sama Amin. Umi kan tinggal satu-satunya. Iya, amin. Ada nggak? Ada nggak? Ada gak? Apa-apa dong, masa kamu yang ngomong dong kan Umi nggak tahu. Ada nggak? Sekarang mah ada, cuman nggak tahu kan ya rencana Allah gimana. Itu Belum yang tahu. tadi aku sebut bukan namanya. Iya. Jujur. Iya, karena kan jujur lebih baik. Iya. Nadia Raisa, dia apa? Ini apa? Nadia Raisa cantik ya? Aku juga baru ketemu. Masa? Kemarin diajak ke rumah. Iya. Masa? Coba Oh, Jadi Zaid tiba-tiba Malik ketemu- ada lagi datang ke rumah, aku bilang, ini siapa gitu kan. Terus dia yang pacarnya, aku bilang. Langsung di-skap gitu. Mana coba lihat, ih kepo. Kepo. Oh cantik, pinter loh milih cewek. Kenal di mana kamu? Itu ada foto berdua juga. Ini kamu kenal di mana? Aduh Jill nih harus bergaul ya dia nih. Anakku yang laki. Kenal di mana ini? Berarti harus diajak ya, biar kenal ya. Jangan naik motor nanti. Ya. Aduh gawat. Ini kenal di Jadi mana? Umi baru kenal. Umi baru kenal karena Baru kemarin. ada apa? Aku jadiin dia model photoshoot brand aku kan, baju. Apa Jadi kamu punya apa brand? punya brand baju Baru baru bikin. mulai. Brand baju baru Iya, mulai. jadi ya udahlah. Bingung kan mau nyari model bule siapa? Mungkin gara-gara dia mukanya rada bule, ya udah ikut ke rumah cepetan. Karena di rumah bikin studio kecil-kecilan aja iseng. Oke, Ya, Emang itu udah jadi? Udah. Udah jadian? Kok nggak pernah bilang? Ya, ngapain bilang? Diem-diem dong. Terus tiba-tiba kamu suka lah. Emang itu kok itu emang udah jadian. Itu udah jadi. Aduh, Iya, pinter loh. Nyari apa? Emang selera kamu suka Indo-Indo? Iya. Waduh, Mi. Umi udah kok saya baru tahu katanya. Baru tahu. Kalau yang kecil-kecil gimana, Mi, sama kakaknya, Mi? Umi, mereka orangnya Kalau yang terbuka perempuan juga. sih Bun kan yang anak pertamanya kan perempuan. Perempuan. Kalau yang Iya. Nah, itu namanya gimana? itu gimana? Gimana maksudnya? Maksudnya sifat Sifatnya. keterbuka juga atau pendiam? Kalau dia pendiam, dia lebih Oh, yang pertama banyak lebih pendiam. kelihatan. Nah itu akrabnya sama yang karena mungkin seumuran kali ya, jadi dia sama dia. Kalau sama kakaknya yang malah kecil juga cakep malah banget pada loh. nggak akrab. Ih, penting dia. Ah, hobinya apa? Yang kecil-kecil? Nah dia si adik aku si Bilal itu dia malah sama kayak aku persis. Oh iya. Sampai di rumah kan ada motor kecil, kemudian udah lama nggak dipakai hadiah Umi. Katanya jangan dijual dong Sobia buat biaya. Oh iya sih boleh. Lucu banget sih. Wah, jadi Umi sekarang menjadi single parent dan apa Umi sekarang kegiatannya kan kalau lagi covid gini udah nggak terlalu Iya, banyak apa di ya, rumah dapat aja apa itu biasa. udah. Iya, Terus sekarang di pasti. rumah apa? Di rumah. Terus Alhamdulillah sih. gimana Kalau- maksudnya untuk tetap kita kan semua pasti apa ya kena dampak dari covid ini kan. Pasti. Kayak kemarin aku ketemu Ustadz Riza dia juga menceritakan permasalahannya tuh cukup ini loh maksud aku aduh ternyata kita pun semua juga ngerasain Ya bisa gitu. malah, apalagi oleh kayak model apalagi yang- ustadz gitu-gitu nah, kan. apalagi Yang yang- penceramah itu pasti semua. Pasti semua merasakan gitu. Terus Jadwal yang full ya udah kosong aja kosong. akhirnya gitu. apa yang Umi mau rencanakan sekarang tuh apa? Gak ada apa Umi mau santai-santai dulu atau Umi ada berpikiran mau ngapain? Tapi Umi punya bisnis juga kan? Ada juga paling jualan-jualan gitu aja. Jualan-jualan. Jualan apa aja yang bisa jual. Tapi Butik juga butik sih. ada butik juga. Mukena. Kemarin modelnya ini. Oh. Tiba-tiba dikirimin fotonya. Iya. Pacarnya. Kirimin foto. Bagus Siapa ya, ini? gitu. Cakep juga, tapi belum aku posting. Ntar dulu deh, nunggu reda dulu nih. Enggak lah, tapi kan apapun yang orang bilang kan orang tidak tahu kehidupan. Betul, Umi kan juga manusia, ya kan? Iya. Maksudnya kadang orang terlalu menjudge tanpa Dulu tahu. dia juga awal-awalnya masih emosional banget, semua dibalesin. Akhirnya Iya. saya coba kan Lama-lama. nasehatin, udah
kita punya dua tangan nggak mungkin bisa nutup mulut semua orang. Iya, baik Tutup aja buat tutup kuping kita buat keburukan, Iya. tapi buka buat kebaikan, bilang gitu. Akhirnya mulai ini mulai Uminya emosi juga. Kadang-kadang suka kesel juga gitu. Pasti sih bunda juga gitu. Kalau aku udah nggak mau baca, biar udah nggak mau baca. Dulu kalau kita sekarang udah mulai berkurang yang bully. Dulu waduh luar biasa. Tapi Masya akhirnya Allah, dengan ya. nggak mau baca tuh lebih tenang. Oke Umi, mungkin terakhir apa harapannya Umi buat Abizar dan apa harapannya Abizar buat Umi? Harapan saya ya Buat dia Abizar dan anak-anak lah. ya alhamdulillah sih saya bersyukur sama Allah ya, maksudnya kemarin-kemarin kan kita tinggalnya itu selalu pindah-pindah, Ya, setahun iya, pindah aku lagi, senang tahun dengarnya. pindah lagi. Alhamdulillah sekarang udah Nah, terus tetap ya, menetap. pokoknya setelah rumah terbakar itu kan kita tinggalnya pindah-pindah, iya, sempat iya. dipinjemin Rosa segala macam. Ya, gitu. itu ini loh. Itu juga musibah yang luar biasa Nah banget. ini kalian waktu itu survive. masih umur berapa ya kamu ya? Baru mau wisuda SD. Iya, kelas 6 SD dan dia Jadi- pertama kali ngedenger Uminya teriak-teriak kebakaran-kebakaran. Jadi pas kebakar itu besoknya harus wisuda. Jadi Itu aku rumah wisuda. bener-bener rumah kalian Iya, dari ditempatin. dulu. Dari dulu Itu ditempatin. penyebabnya apa sih Mi? Ada yang bakar. Beneran. Iya. Ada yang bakar. Harusnya kalau dikasusin Aku merinding. dia hukumannya 2 loh, pembunuhan dan pembakaran. Karena kan Kami tahu kalau orangnya. tahu Karena dia sempet tinggal orang di rumah. sering di sebulan. rumah gitu loh. Loh yang benar. Iya, Iya. sering tinggal di rumah segala Wah, macam. masih keluarga enggak? Enggak, Enggak. bukan orang jauh gitu. Apa dia dendam? Enggak ngerti juga ya. Jadi rumah kita yang dulu itu kan memang sejak dulu Uji itu sering bikin pengajian di situ. Iya. Jadi umum kan, akhirnya semua orang datang. Nah begitu meninggal kan euforia masyarakat luar biasa kan. Banyak pada yang datang, nggak tahu ada yang modus, ada yang segala macam. Nah si orang ini pun mungkin kita kan nggak tahu. Jadi baik sangka aja di awal-awal ngakunya mualaf, pengen mualaf, pengen Kenapa masuk nggak Islam segala dipenjarain sih? macam. Udah Di penjara. Oh dia di penjara. Di penjara. Nggak tahu sekarang udah keluar belum ya? Udah. Ya? Udah keluar. Cepet Cepet banget. banget makanya 7 tahun. 6 tahun kan? 6 ya. tahun, 6. iya 6 tahun di penjara. Kamu tahu kamu ngikutin? Kamu ngikutin dia keluar apa? Enggak, karena aku di komunitas Baikers Dakwah ini ownernya namanya Bang Alfi. Dia lagi di mobil lampu merah, papasan sama dia. Gitu, lihat-lihatan terus dia kabur. Ya ampun, ya, tapi hikmahnya mungkin ada ya, Umi ya. Hikmahnya banyak banget gitu. Maksudnya dari situ lebih kepada anak-anak tuh jadi dewasa gitu. Maksudnya anak-anak saat diberikan ujian itu kan mereka masih kecil, tapi mereka melihat dengan mata sendiri gitu. Saat ketika kehilangan almarhum, mereka juga masih kecil. Kebakaran rumah pun mereka ngerasain, orang nggak ada ya itulah. Jadi hikmahnya nggak ada yang bisa menolong selain Allah. Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan kita, mati semua. Orang gak ada yang kebangun. Baru saya yang kebangun karena rumah panas Habis banget. semua tuh. Habis semua. Habis yang tersisa. Baju apa semua. Keluar ya cuma pakai baju gitu yang udah kita pakai. Dan loncat dari lantai 2 kan kita. 4 tuh bawa 4 anak itu. Iya. Tiga. Enggak, 3 Si karena Adinda kakak lagi nginep di rumah teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Cuma enggak, saat aduh, kita mau loncat, yang paling kecil ketinggalan di kamar. Lagi tidur. Jadi dia tidur di kamar aku. Terus akhirnya? Karena aku kebangun denger Umi teriak-teriak kan. Mikirnya aduh apaan sih ini berisik banget baru subuh-subuh Itu juga. Belum subuh dong, setengah 3. Iya mau subuh. Belum berasa karena kan ya hasil lah jadi ya mungkin hawanya biasa aja. Kebangun buka pintu kamar langsung asap semua baru aduh apaan nih. Akhirnya masuk udah ke kamar gelap, Umi. kan? Baru ternyata emang udah Umi, Mbak sama Ada Aila udah di situ. Cuman aku lupa bila ada di kamar. Ini masih tidur aja enak-enakan. Ah udah dia pikiran apa? Iya. Terus akhirnya gimana itu dia bisa keangkat? Umi ingat. Iya, kita Bilal. Iya, itu langsung nyari dulu. Keadaan udah gelap gitu. Akhirnya dia kebakar kelingkingnya. Bakar sininya, kalau tahu kena api, gitu panas. Udah, jadi hikmahnya di Lompat situ. lah itu dari lantai Ya. Lantai 2. Dari situ apa? Kalian hebat loh, anak-anaknya hebat Makanya hikmahnya itu dulu waktu ada almarhum kan mungkin almarhum itu royal ya, apa aja anak-anak minta. Jadi sekarang saat begitu kita udah kehilangan semuanya, saat mau minta sesuatu pasti nanya gitu. Jadi tanya boleh nggak, ada uang nggak gitu kan, kayak yang kecil gitu. Jadi lebih kepada hikmahnya ini apa yang kita punya ya bukan milik kita. Jadi anak-anak lebih paham gitu. Bener-bener dari nol udah kebakaran, kehilangan juga kan harta apa kebakaran, namanya, dompet aku kan kehilangan lagi. habis. Karena saat itu habis ngambil uang, diambil juga masih yang ngebakar itu. Iya.
Dan dia keluar, ih gila. Jadi yang lucunya dia udah ngebakar, dia ngebantuin beres-beresin Jadi barang. dia subuh itu dia habis ngebakar, dia kabur. Terus balik lagi Balik lagi jam 7-an buat ngebantuin buat ngangkat-ngangkatin bantuin barang-barang, Sekalian ngangkatin nyicil. barang. Umi nemuin dia gak sih abis itu, kenapa sih kamu kayak gitu? Oh iya, saya temuin. Dari hati ke hati saya ngobrol. Cowok? Cowok. Oh, anak 18 tahun saat itu Enggak, ya. enggak. 20-an. Oh, 20 Kata, tahun. apa kata dia? Sakit hati ngomongnya. Jadi kata dia sih sakit hati sama saya. Jadi kan dia mau nginep, saya bilang jangan nginep karena nggak boleh. Terus dia pernah ngambil tanpa bilang gitu, ditegur sama pembantu semua. Akhirnya saya negur dia. Nah yang paling ngeselin waktu dia naik motor tuh, pakai motornya almarhum, nggak bilang-bilang, boncengin kamu ya, boncengin dia pula. Marahlah saya di situ. Terus sakit hati kan. Dan juga emang karena itu waktu itu Umi juga nyuruh si orang ini buat balik ke rumah ibunya dan diongkosin. Aku Dan dia mikirnya diusir. Kamu pulang aja deh gitu, pulang ke rumah ibu kamu, katanya kamu kangen kan, pengen nyari ibu kamu nih, saya kasih ongkos, kamu pulang. Nah katanya di situ dia ngomongnya diusir, padahal saya cuma nyuruh pulang aja. Dari situ besoknya. Kecil begitu sampai Dan masih anak muda loh. gila. Dan baunya luar biasa, ngakunya pengen mualaf, sampai saya datengin satu-satu buat ngislamin dia. Besoknya ya, ada 10 orang kan nih. Allah, kok bisa gini? Aduh. Itu masya Allah. Ya, tapi pasti semua ada hikmah yang Ada dibalik hikmahnya luar biasa. Ada hikmah. Apa terakhir ini nggak Umi harapan buat anak-anak tadi? Saya selalu minta sama Allah waktu kita nggak punya apa-apa kebakar, saya minta ya Allah kasih saya rezeki terus supaya saya bisa membangunkan rumah buat mereka gitu kan. Alhamdulillah Allah bukakan pintu rezeki terus, dimudahin. Nah terus minta lagi nih ya Allah, dalam kondisi saya yang ada sakit kadang ini, pengen maksudnya panjangin umur supaya bisa sampai ngelihat mereka nikah gitu. Karena kan ngebayangin aja maksudnya saat mereka nikah nggak ada kedua orang tuanya. Dan harapannya mereka baik-baik aja semua. Kutuk. Ajar. Aku emang gitu, kalau aku emang iseng ngomong. Sedih loh, itu Nggak suka ngeliat saya nangis soalnya. permintaan orang tua terbesar loh, apa ya? Iya. Kadang orang tua memang kan kalau udah apalagi Umi sendiri gini pasti keinginannya apa cuma anak gitu. Amin lah, semoga doanya Umi terijabah ya. Amin. Kamu sendiri coba apa doanya tuh buat Umi? Aku doanya ya sebenarnya sama, pengen panjang umur aja, sehat selalu juga. Karena pengen bener sama Umi, pengen Umi ngeliat anak-anaknya nikah. Karena aku selalu ingat Ya berarti nikah muda. Ya jangan juga, yang masih sabaran. Udah nikah buruan. Yang nggak sekarang. Habis nikah rezekinya Ya pasti tadi dulu langsung sih, ada. kelarin dulu nih Oh, iya, ngomongnya. iya. Karena aku selalu ingat ceramah almarhum yang ngomong emang nggak mau ngeliat orang tuanya nangis karena pernikahan. Itu doang sih aku mikirnya. Aku pengen ngeliat Umi nangis gara-gara aku nikah, ngucapin sahabat segala macam, itu doang sih. Aduh, sedih. Semoga ini ya, aku sih lihatnya Abizar anak yang baik ya. Jadi Umi juga menurut aku berhasil lah mendidik anak sebagai single parents ya, walaupun Umi harus kerja juga dengan segala cobaan ya Umi ya. Semoga Umi tetap kuat, tetap sehat, ya. Abizar juga tetap jadi anak yang baik. Yang soleh ya, itu aja doa kita. Dan terima kasih Umi, terima kasih. Mungkin nanti next Umi bisa datang buat menceramahi. Iya, mau nikah ya tuh, nikah muda tuh, jangan lupa nikah diundang muda. kitanya. Oh iya pasti. Nanti gantian juga kalau nikah muda. Oke Umi dan Abizar, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrolnya aku banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari ketabahan seorang Umi dan bagaimana melewati proses cobaan yang bertubi-tubi juga untuk Abizar, anak yang masih umur muda. Jadi kalian tuh jangan gampang ngejudge ya, nggak gampang loh jadi mereka loh gitu. Jadi lebih wise lah dalam bermedia sosial. Oke, sekali lagi terima kasih.